Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh sharingkan firman Tuhan kepada kita hari ini. Firman Tuhan bagi kita di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang terkasih, ketika ada seseorang menawarkan pekerjaan kepada kita, tentu kita senang awalnya. Namun dari kesenangan kita itu kita tidak serta-merta langsung bekerja, tetapi kita akan mencari tahu informasi tempat pekerjaan itu. Kita akan cari tahu gajinya, kita akan mencari tahu lingkungannya, bagaimana perlakuan para karyawan di tempat itu. Kalau seandainya isu dan informasi itu baik, membangun kita, memberikan kenyamanan kepada kita, maka kita akan bekerja di sana. Tetapi jika informasi yang kita dapatkan tidak membuat kenyamanan, maka kita juga berpikir panjang. Apakah kita melanjutkan atau tidak? Saudara-saudara, Yesus datang ke Galilea sebenarnya tidak hanya fokus kepada menyampaikan firman Allah atau mengajar firman Allah. Tetapi sebenarnya Yesus sedang mengarahkan misinya kepada 4 orang yang saat itu berprofesi sebagai nelayan. Siapakah mereka? Yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Keempat orang ini sedang mengalami hal-hal yang sulit. Namun bukan berarti Yesus tidak tahu keadaan mereka. Saudara, saat Yesus datang ke sana, Yesus ingin memperlihatkan satu peristiwa keajaiban agar ketika Yesus memakai mereka, ketika mereka dipanggil Yesus menjadi partner Yesus, mereka siap. Maka untuk mereka siap menjadi partner Yesus, menjadi murid Yesus, mereka harus melihat keajaiban agar mereka percaya kepada Yesus. Keajaiban apa yang Yesus lakukan di sana? Saudara-saudara, di saat itu ternyata kalau di dalam Injil Lukas dia detail menjelaskannya ya. Tetapi di dalam Injil Matius dan Markus dia tidak detail menyampaikannya. Di sana dikatakan Petrus dan teman-temannya sedang menjala hari itu. Namun di siang bolong itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, sampai siang bolong begitu tidak mendapatkan apa-apa. Namun saat Yesus datang ke sana, Yesus menyuruh mereka menebarkan jala mereka kembali. Dan ketika mereka melakukannya, ternyata mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan selama mereka menjala atau menjadi nelayan, mereka tidak pernah menemukan keadaan atau peristiwa tersebut. Saudara-saudara, keajaiban itu, keadaan itu, situasi itu membuat mereka bertanya-tanya dan membuat mereka beriman. Ternyata ada satu sosok, satu manusia yang benar di dalam perkataannya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Di akhir situasi itu, saudara-saudara, di dalam Injil Lukas dia katakan di sana Petrus tersungkur dan berkata, "Tuhan, aku berdosa." Lalu Yesus berkata, "Engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Ikutlah aku." Dan kalimat ini juga seperti yang kita baca tadi merupakan kalimat Yesus sebagai kalimat panggilannya. Tidak hanya kepada Petrus, tetapi Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita menjadi orang Kristen. Ini merupakan kebahagiaan terbesar bagi kita, karena kita dipilih oleh Allah. Namun saat kita dipilih oleh Allah, kita harus berbahagia dan kita tidak boleh merasa terbebani dengan kekristenan kita. Petrus dan teman-temannya merupakan murid-murid yang berbahagia saat mereka dipanggil Yesus. Kenapa? Karena saat mereka dipanggil Yesus, Tuhan lebih dahulu memberikan keajaiban yang hebat bagi mereka. Demikian pun kita. Saudara-saudara, saat kita memutuskan diri untuk menjadi murid Yesus, saudara, Yesus tidak serta-merta membiarkan kita dengan begitu saja tangan kosong. Tapi Tuhan memberikan keajaiban, membekali kita dengan peristiwa-peristiwa besar. Saudara-saudara, ada 2 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ikut Yesus. Pertama, saat kita ikut dan siap melayani Yesus, menjadi murid Yesus,
kita harus yakin bahwa saat kita melayani, ingat akan ada peristiwa besar yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat pelayanan kita. Kedua, Tuhan akan pakai kita untuk melakukan perkara hebat itu. Lihat Petrus yang berbahagia itu, yang tidak juga dialami oleh murid-murid yang lain. Matanya sendiri melihat bagaimana keajaiban di dalam keadaan saat itu. Kita juga melihat itu. Dan saat mereka pelayanan bersama dengan Yesus, bukankah keajaiban yang mereka lihat? Sampai mereka melayani, menyampaikan firman Allah, mereka terus melihat keajaiban dan melakukan kehebatan kuasa Allah dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah makna panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita jangan merasa ciut, merasa terbeban dengan keadaan, dengan tugas panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan gereja. Ini merupakan sebuah anugerah terbesar. Kalau kita diminta, dipersiapkan untuk menjadi pelayan di gereja dan dimanapun, yuk kita harus semangat. Kenapa? Ini adalah kesempatan besar karena Allah memilih kita untuk menjadi partnernya. Amin. Kalau Tuhan pakai kita menjadi partnernya, ingat bahwa akan ada perkara besar yang hebat yang Tuhan nyatakan lewat pelayanan kita. Dan Tuhan akan pakai kita sendiri untuk melakukan perkara-perkara hebat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari tetap teguhkan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari tetap semangat di dalam panggilan kita. Anggaplah bahwa peristiwa yang dialami oleh Petrus itu juga akan kita alami. Walaupun mungkin kita tidak seprofesi dengan Petrus, tapi yakinlah, saat kita siap, saat kita mau, saat kita memiliki ketekunan di dalam melayani Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan juga akan menampakkan kehebatannya, kedahsyatannya di dalam pelayanan yang akan kita kerjakan ke depan. Tuhan memberkati kita di dalam firman Tuhan hari ini. Semangat melayani, selamat juga beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Selamat pagi, Shalom.